Bagi Anda yang masih bertanya, mengapa Georges St-Pierre adalah petarung MMA terbaik yang pernah ada? Anda harus tahu bahwa fakta St-Pierre memiliki kekuatan KO yang spektakuler, kekuatan seorang bintang, kontroversi, drama, dan banyak lagi selain untuk yang pertama kalinya dalam sejarah UFC, 3 kali memegang sabuk juara. Dan jika ada pertanyaan tentang siapa petarung yang lebih baik dari Khabib, siapa petarung yang lebih terkenal dari Conor McGregor, siapa petarung yang mampu mengungguli Jon Jones, legenda hidup Anderson Silva, Demetrius Johnson, dan petarung-petarung hebat lainnya? Jawabannya ada satu nama, Georges St-Pierre. Dan inilah 5 fakta kehebatan Georges St-Pierre. Juara dunia 2 divisi. Di sepanjang sejarah UFC, hanya ada 4 petarung yang mampu memenangkan kejuaraan di 2 divisi secara bersamaan. Keempat nama itu adalah Randy Couture di kelas berat ringan dan kelas berat, BJ Penn di kelas ringan dan kelas welter, Conor McGregor di kelas bulu dan kelas ringan, dan tentu saja Georges St-Pierre di kelas welter dan kelas menengah. Mungkin di luar UFC ada nama Dan Henderson, namun dia tidak mampu memenangkan kejuaraan di UFC. Tak dipungkiri bahwa rekor menjadi satu-satunya hal yang dilihat untuk menilai seorang petarung. Namun Georges St-Pierre mampu mengungguli semua daftar pemenang 2 sabuk juara. Terlebih Georges St-Pierre juga pernah mengalahkan BJ Penn bahkan hingga 2 kali. Dan kita tahu bahwa BJ Penn juga masuk dalam daftar pemegang 2 sabuk juara. Telah membalas semua kekalahan, Georges St-Pierre meninggalkan jejak 26-2 di sepanjang karirnya. Angka 2 berasal dari Matt Hughes dan Matt Serra. Bisa dikatakan Georges St-Pierre tidak terlalu akrab dengan kata pahit dan kalah. Namun tidak juga berarti St-Pierre tidak pernah kalah. Hanya saja kalah menjadi kata-kata yang langka bagi St-Pierre. St-Pierre menderita kekalahan untuk yang pertama kali saat bertemu Matt Hughes di tahun 2004 untuk memperebutkan gelar kelas welter yang kosong. Namun St-Pierre mampu membalasnya di UFC 65 dan UFC 79. Kekalahan kedua datang dari Matt Serra yang saat itu tampil sebagai underdog yang ingin merebut sabuk juara yang baru dipegang St-Pierre. Di acara UFC 69, secara mengejutkan Matt Serra mampu memenangkan pertandingan via technical knockout di ronde pertama. Setahun berikutnya, St-Pierre membalas kekalahan itu saat mereka bertemu di UFC 83. Kesimpulannya adalah, jika kamu memiliki nama Matt, kamu bisa mengalahkan Georges St-Pierre. Namun jangan pernah bertarung untuk yang kedua kalinya. Salah satu box office pay-per-view UFC terbesar. Pay-per-view mampu menjadi tolok ukur seberapa terkenal seorang petarung, dan itu juga sangat mempengaruhi seberapa besar uang yang akan didapatkan oleh seorang petarung. Daftar box office UFC pay-per-view terbesar mencakup beberapa nama, di antaranya adalah Conor McGregor, Ronda Rousey, Brock Lesnar, Jon Jones, Anderson Silva, dan tentu saja Georges St-Pierre. Conor McGregor tak dipungkiri memiliki harga pay-per-view tertinggi dalam sejarah, namun meskipun bukan yang terbesar, Georges St-Pierre masuk dalam daftar ini. Ronda Rousey juga sangat spektakuler, namun setelah mengalami 2 kekalahan, dia tidak pernah kembali ke oktagon. Sementara Brock Lesnar yang merupakan magnet box office dan impian semua promotor, namun dia bukanlah petarung yang terbaik. Jon Jones dan Anderson Silva adalah yang benar-benar menyamai Georges St-Pierre tentang petarung terbaik dan umur yang panjang di pertarungan. Namun mereka pernah memiliki kontroversi terkait doping. Terlebih Jon Jones dengan sikapnya di luar oktagon telah didokumentasikan dengan baik. Great of all time yang sempurna. Salah satu keunggulan yang dimiliki Georges St-Pierre adalah ultra profesionalisme yang dimilikinya. Beberapa nama yang dianggap bintang dan greatest of all time mungkin mencakup nama seperti Jon Jones maupun Anderson Silva. Namun sayang nama mereka sedikit tercoreng dengan penangguhan terkait kasus dugaan doping. Di sisi lain, era Georges St-Pierre mungkin melewati era trash talk yang dipelopori oleh Conor McGregor. Jika ada, itu mungkin di pertarungan terakhirnya saat melawan Michael Bisping. Namun yang pasti, St-Pierre bisa meraih sabuk juara yang diinginkannya. Georges St-Pierre berhasil menjadi petarung greatest of all time dengan jalan yang elegan dan sempurna. Meskipun St-Pierre pernah mengalami kemunduran, namun Georges St-Pierre bangkit kembali sepenuhnya. Kaliber lawan yang dia miliki.
Georges St. Pierre telah mendominasi nama-nama besar seperti Matt Hughes, BJ Penn, Nick Diaz, Johnny Hendricks, Josh Koscheck, Sean Sharp, Matt Serra, Carlos Condit, Jason Miller, dan tentu saja Michael Bisping. Georges St. Pierre telah menemukan cara untuk mengalahkan setiap penantang di divisi kelas welter UFC. Berkat kerja keras dan dedikasi, Georges St. Pierre mampu merekatkan 4 poin tadi menjadi 1 hingga menjadi yang sekarang. Bahkan setelah dia absen selama 4 tahun, dia mampu kembali memenangkan pertarungan saat melawan petarung hebat Michael Bisping dan memenangkan gelar dunia. Saat USADA datang dengan banyaknya kekhawatiran tentang penggunaan doping dalam olahraga, Georges St. Pierre meninggalkan UFC dalam keadaan baik dan benar-benar berada di puncak. Tak diragukan lagi, Georges St. Pierre adalah petarung terhebat sepanjang masa. Nah guys, itulah 5 fakta kehebatan Georges St. Pierre di UFC. Jika menurutmu ada petarung lain yang lebih hebat dari Georges St. Pierre, silahkan tinggalkan komentarmu di bawah dan like videonya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.